Puji Tuhan, saudari. Hari ini kita bertemu kembali dalam kelas kebenaran. Kita memasuki pelajaran ke-38 mengenai penebusan yang ketiga, yaitu tentang pengudusan. Amin. Sebelumnya kita mungkin bisa berdoa terlebih dulu, saudari ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali, Tuhan, bersama-sama untuk menikmati firman-Mu, Tuhan, yang adalah kebenaran, Tuhan. Tuhan berkati supaya, Tuhan, apa yang kami, oh Tuhan, baca, apa yang kami nikmati, Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi wahyu, Tuhan, di dalam penghidupan kami. Tuhan, terima kasih, Dikau sudah menyelamatkan kami. Hari ini Dikau juga ingin menguduskan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih Dikau sudah menguduskan kami secara posisi. Tuhan, namun dalam pengalaman kami terus-menerus perlu dikuduskan secara watak, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus berkati firman-Mu, kuduskan Tuhan, supaya setiap, oh Tuhan, firman Tuhan boleh menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Hari ini kita memasuki berita mengenai pengudusan. Amin. Setelah kita diampuni dari dosa-dosa dan kita dibasuh, Allah selanjutnya memberikan pengalaman pada kita, yaitu tentang pengudusan. Amin. Pengudusan ini adalah satu hal yang cukup penting di dalam keselamatan kita, ya. Saudari, di dalam pelajaran pengudusan ini kita akan bahas mengenai beberapa aspek itu, ya. Yang pertama adalah mengenai makna pengudusan. Amin. Di dalam Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, pengudusan itu berarti pemisahan. Amin. Khususnya di dalam bahasa aslinya, pengudusan ini berarti pemisahan dari apa yang biasa atau umum, gitu ya, yang common. Saudari, amin. Kita baca beberapa ayat, ya. Matius pasal 23 ayat 19 dikatakan, "Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu?" Amin. Di ayat ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan berkata mezbah itu menguduskan persembahan. Artinya, saudari, korban atau yang biasa dipakai untuk persembahan saat itu adalah lembu atau kambing, gitu ya. Amin. Itu satu hal yang umum. Sebelum lembu atau domba itu dipersembahkan, lembu dan domba itu adalah satu hal yang umum, gitu ya. Amin. Namun karena lembu dan domba itu mau dipersembahkan, diletakkan di atas mezbah, sehingga mezbah itu yang menguduskan persembahan itu. Amin. Jadi setelah diletakkan di atas mezbah, persembahan itu terpisah dari hal-hal yang umum, sehingga dia layak untuk dipersembahkan. Kemudian Matius pasal 23 ayat 17 dikatakan, "Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu?" Di ayat ini dikatakan bahwa emas itu dikuduskan kalau emas itu berada di dalam bait suci. Saudari, di dalam Matius ini Tuhan berkata sangat keras, mengatakan, "Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta." Artinya, amin, kalau kita hari ini tidak mengenal tentang pengudusan, kita juga berbagian di dalam orang-orang bodoh dan orang-orang buta itu. Saudari, amin. Dua ayat di dalam Matius ini memperlihatkan bahwa emas dan persembahan korban itu adalah satu hal yang umum. Yang umum ini adalah milik dunia. Namun, begitu persembahan dan emas itu disisihkan di dalam
dikuduskan di dalam bait suci dan diletakkan di atas mezbah, emas dan persembahan ini menjadi kudus. Amin. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 4-5 dikatakan bahwa karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Amin. Puji Tuhan, saudari. Di 1 Timotius ini juga dijelaskan bahwa makanan itu juga suatu hal yang umum. Yang umum ini artinya milik dari dunia. Amin. Namun, karena firman Allah dan oleh doa orang-orang kudus, sehingga makanan itu bisa dikuduskan. Amin. Jadi saudari, semua hal di dalam dunia ini bukan tidak baik, bukan bersifat dosa, tetapi bersifat umum. Karena itu, amin, semua itu kalau ingin dipersembahkan kepada Allah, hal-hal atau barang-barang itu harus dikuduskan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kekudusan itu adalah kualitas sifat Allah. Kualitas sifat Allah ini tidak hanya menjadi tanpa dosa, tanpa kekotoran, tetapi lebih dari itu menjadi berbeda, terpisah dari segala sesuatu yang umum. Amin. Puji Tuhan, saudari. Menguduskan di sini tidak berarti membuatnya tidak berdosa, tetapi memisahkannya kepada Allah. Jadi saudari, amin, kita harus memiliki pandangan yang sama. Dikuduskan itu berarti bukan membuat sesuatu atau benda itu tidak memiliki dosa atau lepas dari dosa. Amin. Tetapi membuat benda atau hal-hal itu dipisahkan kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin. Jadi saudari, tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa seekor lembu jantan, kambing, domba, emas, makanan, mereka tidak memiliki masalah dengan dosa. Tetapi mereka memiliki masalah dunia. Amin. Karena hal-hal itu adalah umum. Mereka tidak jahat, mereka tidak berdosa, tetapi hal-hal itu adalah umum. Amin. Mereka milik dunia. Karena itu, kalau ingin dipersembahkan kepada Allah, mereka perlu dikuduskan, dipisahkan bagi Allah, dan bisa, amin, dipersembahkan kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kita mulai memiliki gambaran apa itu pengudusan, ya. Jadi pengudusan itu bukan untuk membuat sesuatu yang berdosa menjadi tidak berdosa, tetapi pengudusan adalah memisahkan dari yang umum. Amin, puji Tuhan. Satu ayat lagi dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Saudari, ini menunjukkan bahwa lawan kata dari kudus itu bukan tentang dosa, tetapi adalah yang umum. Amin, puji Tuhan. Mungkin nanti kita akan bisa jelaskan lebih detail di dalam aplikasi atau pengalaman kita hari ini, gitu ya. Sekarang kita memasuki poin kedua, yaitu mengenai cara dikuduskan. Saudari, amin, ada beberapa hal atau cara yang membuat kita bisa dikuduskan. Yang pertama adalah oleh iman di dalam Kristus. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18 mengatakan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Amin. Puji Tuhan, saudari. Sewaktu kita pertama kali menerima keselamatan, kita percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus kita. Menebus kita dari apa? Dari dosa-dosa kita. Dan dia mencurahkan darahnya untuk membeli kita. Ini ada dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Amin, saudari, karena itu setelah Kristus membeli kita, sehingga kita bisa dikuduskan. Amin. Jadi pengudusan ini adalah oleh iman, kita percaya di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah melalui berada dalam Kristus. Amin. Kisah 1 Korintus pasal 1 ayat 2 mengatakan, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Puji Tuhan, saudari, ketika kita percaya ke dalam Kristus, kita masuk ke dalam Dia dan bersatu dengan Dia. Sehingga karena itu Dia yang adalah kudus ini membuat kita bisa menjadi kudus karena kita bersatu dengan Dia. Amin, puji Tuhan. Poin ketiga yang kita bahas dalam pengudusan ini adalah pengudusan ini memiliki dua aspek. Yang pertama adalah pengudusan posisi dan yang kedua adalah pengudusan watak. Amin. Saudari, pengudusan yang kita terima dalam keselamatan Allah ini ada dua aspek gitu ya. Yang pertama adalah kita dikuduskan secara posisi. Amin. Pengudusan posisi ini adalah memindahkan kita, dulu kita milik dunia, karena kita percaya kepada Tuhan, dan karena Kristus telah mati bagi kita, sehingga kita bisa dikuduskan secara posisi. Amin. Dan yang kedua adalah pengudusan watak. Setelah kita diselamatkan, kita masih terus-menerus setiap hari mengalami pengudusan, sehingga kita semakin dikuduskan dan akhirnya semakin mirip dengan Dia. Amin, puji Tuhan. Untuk mengalami pengudusan posisi ini, amin, kita akan melihat beberapa hal apa yang telah dilakukan oleh Kristus gitu ya. Yang pertama adalah dengan persembahan satu korban Kristus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan, saudari. Ketika Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah, Dia memikul dosa kita dan merampungkan penyucian dosa sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita hari ini, amin, melalui kematian Kristus, kita sudah mengalami pengudusan oleh korban yang dilakukan oleh Kristus ini ya. Yang kedua adalah melalui darah Yesus. Ibrani pasal 9 ayat 12 dikatakan bahwa dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Puji Tuhan, hari ini melalui penebusannya, Allah telah membeli kita kembali kepada Allah. Amin. Jadi Dia telah menguduskan kita, membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia hari ini, yaitu melalui darah Yesus. Amin. Yang ketiga, kita mengalami pengudusan posisi ini adalah melalui dipanggil. Roma pasal 1 ayat 7 mengatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Amin, puji Tuhan, panggilan Allah adalah memanggil kita keluar dari antara orang-orang dunia kepada Allah sendiri. Puji Tuhan, hari ini kita berbagian menjadi orang-orang yang telah dipanggil, amin, untuk kita keluar dari dunia dan dibawa kepada diri Allah sendiri. Puji Tuhan, ini adalah aspek dari pengundusan posisi ya. Kemudian, selanjutnya kita melihat pengudusan watak. Amin. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita, ini ketutupan, saya geser dikit, janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu daging duniawi yang membinasakan dunia. Amin, saudari, di ayat ini mengatakan bahwa hari ini kita boleh berbagian dalam kodrat ilahi atau sifat ilahinya gitu ya.
Amin. Yang pertama, pengudusan watak ini adalah oleh Dia yang menguduskan. Saudari, dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 dikatakan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita mengalami pengudusan adalah melalui, amin, Dia yang adalah satu, gitu ya. Kristus, di dalam kekekalannya lampau, Dia adalah Putra Tunggal Allah. Sewaktu Kristus menjadi Putra Tunggal Allah, Dia hanya memiliki sifat ilahi. Dia tidak memiliki sifat insani. Kemudian, di dalam inkarnasi, amin, Allah berinkarnasi mengenakan sifat manusia. Saudari, inilah yang membuat Dia berqualified, amin, untuk menguduskan kita. Karena Dia, amin, dalam inkarnasi Dia mengenakan sifat manusia seperti sama dengan kita. Amin. Lalu kemudian melewati kematian dan kebangkitan agar hayat bagian insaninya ini dilahirkan dari Allah dan sehingga Dia bisa bersatu dengan kita. Saudari, puji Tuhan, kita tahu bahwa melewati inkarnasi, kematian dan bangkit, akhirnya Kristus menjadi Roh itu, dan Roh itu inilah yang bisa tinggal dalam kita, bersatu dengan kita. Ini yang bisa menguduskan watak kita. Puji Tuhan, saudari, hari ini Kristus telah melewati semuanya itu. Amin. Untuk apa? Dia tinggal dalam kita, menjadi satu dengan kita, supaya kita bisa dikuduskan dalam watak kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini semua ini telah dilalui oleh Kristus. Amin. Dan di dalam zaman ini, amin, Kristus telah menjadi Roh itu. Kita dalam pengalaman bisa bersatu dengan Dia, amin, melalui kita mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Amin, saudari, puji Tuhan. Hari ini, amin, setiap kita yang sudah menerima Tuhan, amin, Dia yang sudah tinggal dalam kita ini bisa menguduskan kita. Dia berqualified, amin, untuk menguduskan watak kita. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pengudusan watak ini adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 11 mengatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan itu berarti adalah personanya, dirinya sendiri. Saudari, amin, hari ini pengudusan ini bukanlah pengudusan yang hanya objektif, tetapi pengudusan ini adalah secara subjektif. Amin. Kita bisa mengalami pengudusan ini secara watak, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti dalam nama personanya sendiri. Saudari, hari ini keselamatan yang kita terima bukan hanya keselamatan yang yuridis. Amin. Tetapi kita terus mengalami keselamatan yang organik, yaitu bersatu dengan Dia oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengalami pengudusan watak adalah di dalam Roh itu. 1 Korintus pasal 6 ayat 11 mengatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin, puji Tuhan. Hari ini Kristus, amin, adalah Roh itu. Di dalam Roh inilah kita bisa dikuduskan. Amin, saudara-saudari. Bagaimana hari ini dalam penghidupan kita supaya kita mengalami pengudusan, sering-seringlah tinggal di dalam Roh itu. Amin. Di dalam penghidupan kita, amin, kita perlu belajar. Di sebuah kidung dikatakan ribuan kali namamu kusebut tiap hari. Saudari, untuk apa kita menyuruh nama Tuhan? Amin, supaya kita bisa menjadi satu roh dengan Dia. Saudari, roh ini adalah roh kekudusan. Sewaktu kita bersatu dengan roh ini, kita akan mengalami pengudusan dalam diri kita. Amin, saudari. Pengudusan ini adalah seperti dirisan air dalam diri kita. Ya. Semakin kita menyeru nama Tuhan, mengontaki Dia, amin, kita akan semakin dikuduskan. Kita akan membahas ini lebih detail dalam aplikasi atau pengalaman nanti ya.
Kemudian yang kelima, seperti di buku pelajaran kebenaran, amin. Poin kelima adalah sarana pengudusan. Yang pertama adalah hayat yang adalah Kristus sendiri. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 mengatakan Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita menguduskan. Amin, puji Tuhan. Dia adalah hayat kita. Amin. Saudari, ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pengudusan adalah diri Kristus sendiri. Amin. Pada saat kita percaya Tuhan, Kristus masuk ke dalam kita menjadi hayat kita. Inilah yang bisa menguduskan kita. Hayat ini memberikan sifat kudus Allah. Amin. Menanamkan sifat kudusnya ke dalam kita. Jadi kita dikuduskan adalah dan kita bisa menempuh hidup yang kudus karena Kristus Yesus sudah menjadi hayat kita. Amin, puji Tuhan. Sarana yang kedua adalah terang melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Oh Tuhan Yesus, saudari, ayat ini sungguh sangat baik ya, dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Amin, puji Tuhan. Di dalam kita, Kristus menjadi hayat kita, menguduskan kita. Namun ini masih belum cukup. Kita memerlukan terang. Terang ini ada di dalam firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saat kita menikmati firman Tuhan, semakin kita menikmati firman Tuhan setiap hari, amin, kita akan semakin mengalami pengudusan. Jadi, amin, kita perlu belajar dalam penghidupan kita, menikmati firman tiap hari. Amin. Firman ini akan menguduskan kita, akan memisahkan kita. Amin. Di dalam penghidupan kita hari ini, supaya kita dipisahkan dari dunia, kita perlu firman Tuhan. Lalu yang ketiga, sarana pengudusan ini adalah kuasa yang adalah Roh Kudus. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 mengatakan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Puji Tuhan, hari ini Kristus, Dia sudah menjadi roh itu, dan roh ini tinggal dalam kita. Roh inilah yang bisa menguduskan kita. Saudari, di dalam kita ada Kristus yang adalah hayat, di luar kita ada terang yang adalah firman atau Alkitab atau firman Allah, dan di atas diri kita, kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Tiga hal inilah yang membuat kita semakin mengalami pengudusan dalam penghidupan kita. Amin, puji Tuhan. Jadi pengudusan itu adalah kita dikuduskan, terpisah dari apa yang biasa atau umum. Jadi kekudusan itu adalah kualitas sifat Allah, diri Allah sendiri. Kualitas sifat Allah ini tidak hanya menjadi tanpa dosa, tanpa kekotoran, tetapi lebih dari itu menjadi berbeda, terpisah dari segala sesuatu yang umum. Ketika Allah menguduskan kita, Dia memisahkan kita tidak hanya dari dosa, tetapi lebih daripada itu Dia memisahkan kita dari dunia, dari segala sesuatu yang bukan dari Allah, dan kita adalah untuk Tuhan. Amin, sehingga kita dapat dipisahkan kepada Allah sesuai dengan kualitas dan sifat kekudusan Allah. Saudari, amin. Lalu apakah aplikasi atau pengalaman kita tentang pengudusan dalam kehidupan kita hari ini? Amin, saudari, seperti yang dijelaskan di awal, kita tahu dari makna pengudusan bahwa dikuduskan itu bukan berarti dilepaskan dari dosa, tetapi dikuduskan ini dipisahkan dari sesuatu hal yang umum. Jadi, kudus atau dikuduskan ini tidak ada kaitannya dengan dosa, tetapi kudus atau pengudusan ini berkaitan erat dengan dipisahkan dari hal-hal yang umum atau dunia. Amin, saudari. Sewaktu kita percaya Tuhan, kita menerima Tuhan, amin, saudari. Banyak orang bertanya gitu ya, apakah saya boleh menjadi orang Kristen, kemudian apakah boleh saya nonton bioskop? Saudari, amin.
Memang di Alkitab tidak ada pernah dikatakan orang Kristen tidak boleh menonton atau orang Kristen tidak boleh merokok gitu ya, atau minum minuman keras. Amin. Karena hal ini bukan berkaitan dengan dosa atau tidak, tetapi dengan kudus atau tidak. Amin, saudari. Kalau kita mengalami hal demikian, amin, kita perlu kembali ke dalam roh kita. Amin. Sewaktu kita ingin menonton, cobalah menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Nama Tuhan adalah persona Tuhan sendiri. Semakin kita menyeru nama Tuhan, amin, kita akan mengalami pengudusan di dalam diri kita. Sewaktu kita menyeru demikian, saudari, Tuhan akan memberikan pimpinan. Dia akan menguduskan kita, memberikan perasaan. Oh, kalau saya orang Kristen menonton, saudari, amin, dan ada orang yang melihat kita, kita merasa tidak damai. Amin. Karena itu, saudari, ini bukan masalah dosa atau tidak, tetapi adalah masalah kudus atau tidak, gitu ya. Hari ini mungkin sudah nggak banyak orang yang menonton bioskop gitu ya, karena khususnya kena masa pandemi ini. Namun banyak orang Kristen hari ini begitu melihat handphone gitu ya, banyak hal-hal yang tidak kudus. Amin. Kalau kita melihat sosial media gitu ya, Instagram, TikTok, melihat satu terus berlanjut, akhirnya setengah jam, 1 jam, 2 jam itu nggak terasa bisa hilang. Amin, saudari. Kalau kita mengalami demikian, amin, saat kita membuka handphone kita, cobalah kita kembali ke dalam roh kita, bersatu dengan Tuhan. Banyak-banyak menyuruh nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Sewaktu kita menyeru demikian, amin, kita akan dikuduskan. Saudari, amin, sehingga waktu kita tidak banyak terbuang dengan hal-hal yang tidak kudus. Karena itu, saudari, dalam pengalaman kita hari ini, kita perlu, yang pertama adalah hayat yang di dalam, yang adalah diri Kristus sendiri. Kemudian kita juga perlu terang, yang adalah firman Tuhan. Karena itu, saudari, kita terus mendorong supaya saudari ada memiliki penghidupan membaca firman tiap hari. Amin. Di dalam CGM gitu ya, kita terus mendorong anak-anak supaya mereka bisa memiliki kehidupan, kebiasaan membaca firman tiap hari. Amin. Kita dorong mereka supaya sejak kecil memiliki kebiasaan menikmati firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan inilah yang bisa menguduskan mereka. Saudari, amin, kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam gitu ya. Tetapi firman Tuhan bisa menguduskan mereka dan menjaga mereka. Kemudian yang ketiga adalah kita juga dengan roh itu, roh kudus yang di dalam kita, amin, dia akan menguduskan kita, menjaga kita. Saudari, amin, dalam pengalaman kita perlu banyak-banyak berdoa, amin, menyeru nama Tuhan, supaya kita bisa mengalami pengudusan ini ya. Mungkin banyak perkara itu, kalau tentang perkara yang dosa, kita sudah pasti tahu. Misalnya membunuh, mencuri, itu adalah berkaitan dengan dosa. Pasti kita sudah mengenal itu tidak baik dan tidak mungkin kita lakukan gitu ya. Tetapi dengan perkara-perkara yang kudus atau tidak kudus, seringkali kita ini masih bingung di dalam penghidupan kita. Amin. Kiranya berita ini kembali boleh memberikan kita terang bahwa hal-hal yang diinginkan Allah adalah hal-hal yang kudus. Kalau kita ingin menjadi satu dengan Tuhan dalam penghidupan kita perlu menguduskan diri kita. Amin. Puji Tuhan. Kristus hari ini sudah melaksanakan semua hal yang semua hal yang telah Dia lakukan adalah untuk menguduskan kita. Dia mati di kayu salib, menguncurkan darah adalah supaya kita dikuduskan. Tetapi dalam pengalaman kita hari ini, secara subjektif, kita tetap perlu mengalami pengudusan ini di dalam kehidupan kita. Untuk apa, saudari? Supaya kita semakin hari semakin dikuduskan dan kita layak bagi Allah
dikuduskan bagi Allah. Jadi karena hidup kita hari ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita tahu bahwa hidup kita adalah bagi Allah. Amin. Karena itu kita perlu terus mengalami keselamatan yang organik ini dikuduskan tiap hari. Semakin kita dikuduskan, amin, kita akan semakin menjadi satu dengan Tuhan, dan kita akan mengalami Kristus yang adalah pengudusan kita. Puji Tuhan, kiranya berita yang singkat ini boleh memberikan kita gambaran bahwa kita hari ini, amin, adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan kita perlu menguduskan diri kita supaya kita boleh semakin hari semakin dikuduskan sehingga kita semakin mirip dengan dirinya. Puji Tuhan. Baik, kita akhiri dengan doa saudara ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, Dikaulah Allah yang kudus. Tuhan, terima kasih hari ini melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan, Tuhan, Dikau telah menguduskan kami secara posisi. Tuhan, Dikau telah memisahkan kami. Tuhan, bahwa kami hari ini juga boleh menjadi orang-orang yang mempersembahkan diri kami. Tuhan, kami mau mengalami pengudusan secara watak dalam penghidupan kami. Tuhan, oh Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh belajar dalam penghidupan kami terus mengalami pengudusan ini setiap hari di dalam penghidupan kami. Tuhan, karena itu kami perlu Kristus semakin tinggal dalam kami. Oh Tuhan, Dikaulah hayat di dalam kami yang menguduskan kami. Tuhan, kami juga perlu terang yang adalah firman-Mu. Berkati kami, kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi firman, menikmati firman dalam penghidupan kami. Sehingga firman ini, Tuhan, boleh memberikan terang, boleh menguduskan. Tuhan, memberikan pengudusan dalam diri kami. Tuhan, juga terima kasih di hari ini juga adalah Roh Kudus, Roh itu, Tuhan, yang memberikan kuasa supaya kami boleh dikuduskan dalam penghidupan kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan berkati firman yang sudah kami baca, yang kami nikmati. Tuhan, tidak hanya menjadi teori, tetapi lebih-lebih kami bisa mempraktekkan dalam penghidupan kami. Kami mengalami pengudusan di dalam penghidupan dan pengalaman kami. Terima kasih Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudari, sampai di sini, sampai bertemu kembali di pelajaran yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati.